فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Teruslah berubah menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Minta pengampunan sama Allah, selalu minta pengampunan kepada Allah, selalu banyak-banyak selalu banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma asrafus salati wa taslim sayyidina nabiyina Muhammadin rahim. Allahumma salli wa sallim asikal Mustafa abshir binainil muna qadratuka susafa asafa asafa waqtul hana qadratuka susafa waqtul hana. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan pelajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi walaupun Rasulullah maksum tapi masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih istighfar 70 sampai 100 kali setiap hari. Nggak ada dosanya. Kenapa itu semua? Karena itu adalah uswah buat kita. Apa itu uswah? Ya, panutan buat kita. Kita supaya nyontoh kepada Rasulullah. Makanya kita hidup di akhir zaman ini sudah banyak dosanya, sudah lemah ibadahnya. Kalau bukan Rasulullah SAW menjadi panutan kita, celaka kita. Kalau bukan menjadi cerminan kita Rasulullah SAW, celaka kita. Hancur kita, dilindas oleh fitnah akhir zaman. Alhamdulillah, min. Nah, makanya pinter-pinter kita untuk menghapus kemaksiatan dosa-dosa itu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir majelis taklim, dengarkan nasihat ulama. Kalau masih pengen dengerin nasihat ulama, masih ada cercah pengampunan dosa kita. Mau dengerin nasihat ulama apa kagak saya tanya? Mau dengarkan guru kita Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita sebagai untayan-untayan mutiara yang kita masukkan ke dalam hati. Paling tidak hati ini menjadi apa? Menjadi sembuh daripada penyakit-penyakit hati kita dengan mendengarkan nasihat dari ulama. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang jawab salamnya Habib doain panjang umur, berkah hidupnya, murah rezekinya, lunas hutangnya, gampang jodohnya, matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru umat Islam kompak, bersatu, berjuang semata-mata cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah, mendapat keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamal muttaqin sayyidal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yang sama-sama kita hormati, yang kita sayangi, yang kita cintai, guru saya dan guru kami semuanya, Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diistiqomahkan dalam perjuangannya, diberikan berkah dalam hidupnya, dan kita semuanya yang jadi murid-muridnya insyaallah mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat, amin ya rabbal. Segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI, Polri, khususnya Bapak Lurah Perigi Baru, Bapak RW, Bapak RT, semuanya yang hadir di sini, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatidah, lebih khususnya jajaran pengurus masjid DKM Masjid Nurul Yakin. Insya Allah dengan hadirnya mereka semuanya menambah keberkahan acara pada malam hari ini semuanya. Insya Allah dengan hadirnya mereka semuanya, insya Allah membawa kenyamanan, ketentraman di kampung ini. Insya Allah dengan hadirnya mereka semuanya bersatu padu untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Lebih dengan hadirnya mereka semuanya, insya Allah mendapat keberkahan, rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Segenap kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat, pejuang-pejuang agama Allah, pecinta-pecinta Rasulullah, dan insya Allah menjadi umat kebanggaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Habib tanya sama antum semuanya, acara seperti ini bagus atau tidak? Baik atau tidak? Lanjut atau tidak? Alhamdulillah. Majelis ilmu, majelis dzikir, majelis salawat adalah satu benteng akhir zaman, merupakan perisai. 3 perisai di akhir zaman itu apa? Yang pertama, hudurul majelis ilm, hadir di majelis ilmu bersama para guru-guru kita, nggak tua, nggak muda, nggak kecil, nggak besar, nggak laki, nggak wanita, nggak kaya, nggak miskin, nggak rakyat ataupun pejabat. Kalau pengen bentengnya kuat, imannya kuat, Islamnya kuat, hadiri majelis ilmu. Kira-kira siap? Kira-kira siap meramaikan? Siap menghadiri majelis ilmu? Alhamdulillah. Hadir, jangan sampai tidak hadir, kita yang rugi. Kita jauh daripada rahmannya Allah, jauh dengan ulama, jauh dengan habaib, jauh dengan kiai, jauh dengan ustadz. Gimana hidup kita mau selamat? Gimana hidup kita mau berkah? Gimana hidup kita mau baik? Gimana kita masuk surganya Allah? Habib Abdullah tadi mengatakan Rasulullah maksumun, maksum itu terjaga daripada dosa. Rasulullah aja maksum, yang sudah faqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Allah sudah ngampuni dosa yang dulu dan yang akan datang, masih sholat. Bahkan Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, mada turidu antaf'al, apa yang ingin engkau kerjakan ya Rasulullah? Rasulullah udah ngambil wudhu, faqad tawarrama qadamaika ya Rasulullah, sudah
kakimu ya Rasulullah. Kamu masih menjalankan sholat, kamu masih menjalankan ibadah kepada Allah. Beliau mengatakan, faqad ghafarallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosa kamu yang dulu dan yang akan datang ya Rasulullah? Jawabannya Rasul apa? Afala akunu abdan syakura. Saya menjadi hamba-hamba yang bersyukur, biar dicontoh oleh umat-umatku, biar dicontoh oleh pengikut-pengikutku. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggak heran, uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh yang benar, contoh yang mulia. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi pemimpin, tiru Rasulullah. Jadi seorang ayah, tiru Rasulullah. Jadi seorang sahabat, tiru Rasulullah. Ya, untuk dalam segala hal kehidupan dunia ikutin Rasulullah, qanaah Rasulullah, zuhud, tawadu, nggak sombong. Itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua benteng kita, ya, benteng kita yang kedua itu deketin ulama, deketin habaib. Nggak sempat ngaji di pengajiannya, sowan ke rumahnya, silaturahmi, minta doa, minta saran, minta nasihat, minta masukan. Jangan nama dukun, jangan nama paranormal, benar apa benar? Jangan nama orang gak waras. Ya, kadang-kadang nih akhir zaman benar-benar geblek dah, benar-benar geblek. Dagangan baksonya biar laris, datang ke dukun. Betul apa betul? Benar apa benar? Ya, suhu nih, doain warung saya rame, ya, dikasihlah centongnya itu, centong bakso. Ya Allah, biar laris dagangannya. Nggak seperti itu. Datang minta doa kepada habaib, kepada ulama, kepada kiai, didoain, insya Allah mudah-mudahan sukses. Amalin ini ya, sholawatnya ini ya, bacaannya ayatnya ini ya, insya Allah mudah-mudahan kamu istiqomah ya, bukanya jam 7, tutupnya jam 7 malam, insya Allah laris, insya Allah. Yang penting makanannya enak dan terjangkau, insya Allah laris manis. Benar apa benar? Betul apa betul? Minta nasihat sama guru, minta nasihat sama ulama, insya Allah berkah, insya Allah hidup dunia, selamat dunia dan akhirat, insya. Yang ketiga Al-Quran. Al-Quran jaga, baca, jangan jadi pajangan doang. Al-Quran dibaca, dikaji, dibahas, ditelaah, diambil hikmah dan pelajarannya, apa yang tersirat dan tersurat di dalamnya, apa ilmunya, apa pembahasannya, apa artinya, apa maksudnya, apa tujuannya, biar kita tahu bahwasannya Al-Quran itu mukjizat yang masih ada zaman sekarang, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah diberikan kepada umatnya Rasulullah, udah diberikan kepada Rasulullah, bukan sembarang Al-Quran, bukan sembarang perkataan, bukan sembarang firman. Itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta. Kalau udah Sang Pencipta itu pasti tahu keistimewaan kita, tahu kekurangan kita, tahu kelebihan kita, tahu kelemahan kita. Kenapa? Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu. Menciptakan handphone, pabrik handphone tahu. Ini handphone mereknya Samsung misalnya, tahu kelebihannya apa, keistimewaannya bagaimana, tahu kekurangannya apa, paham. Kenapa? Dia pembuatnya. Buat TV, ya, TV tahu, pabriknya tahu, yang buat tahu, yang nyiptain tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa, keistimewaannya apa, kekurangannya apa, tahu. Kenapa? Karena dia yang buat. Benar apa benar? Betul apa betul? Demikian kita diciptakan oleh Allah SWT. Allah tahu kelebihan kita, kekurangan kita, keistimewaan kita, kelemahan kita apa, Allah tahu. Makanya Allah turunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran sebagai pedoman umat biar selamat, jalannya lurus, jalannya benar, jalannya maslahat, jalannya baik. Karena mengkaji Al-Quran insya Allah berkah, insya Allah maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kira-kira siap hadir majelis? Siap hadir majelis? Siap mendekatin ulama? Siap mendekatin ulama,
siap menjaga Al-Quran, siap mengkaji Al-Quran, siap mengkaji Al-Quran, siap mengartikan Al-Quran, siap mengamalkan Al-Quran. Angkat tangan semuanya, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin berkah. Ingat, hadirnya kita di majelis ilmu ini luar biasa hikmah yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Apa? 3 hal. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan hudurul majlisil ilm, hadir majelis ilmu, afdalu min iyadati alfi maridin, lebih mulia, lebih bagus, lebih elok, lebih indah daripada nyamperin 1000 orang sakit. Sanggup kita sehari nyamperin orang sakit 1000 orang? Nggak sanggup. Boro-boro kita nyamperin 2 orang 3 orang, kadang-kadang 1 orang nggak kita samperin. Ini hadir di majelis ilmu lebih afdal, lebih bagus, lebih mulia daripada kita menjenguk orang sakit. Orang sakit di rumah sakit, orang sakit di rumah, orang sakit di klinik, di puskesmas semuanya. Bahwa kita bawa tentengan juga. Hadir kita, ngaji kita di sini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kenapa Habib? Hadir majelis taklim, majelis ilmu itu lebih mulia. Iya, karena dari gak tahu kita jadi tahu, gak paham jadi paham, gak ngerti jadi ngerti. Berkahnya kita hadir majelis tahu hukum, tahu halal, tahu haram, tahu solusinya, tahu sarannya, tahu nasihatnya, tahu ilmunya dalam menyikapi sebuah kehidupan. Bukan itu aja, ya, bukan itu aja, bahkan afdalu min tajhiz alfi janazatin, lebih afdal, lebih mulia, lebih dahsyat, lebih hebat dari mempersiapkan, ya, seorang jenazah yang meninggal, mengkafaninya, memandikannya, lebih afdal 1000 kita menghadiri majelis taklim seperti ini. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlul ilm. Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang pencari ilmu, ya. Bahkan kalau orang tidak mau mencari ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatih, sholatin dia sholat jenazah. Kalau gak mau mengaji ilmunya Allah, kalau gak mau menghadiri majelis taklim, kalau tidak mau mencari ilmu agama, sholatin dia sholat jenazah. Kenapa? Seakan-akan dia mayit yang berjalan, jenazah yang berjalan. Kalau tidak mau mengaji ilmu agama, kalau tidak mau mempelajari ilmu agama, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu aja, lebih afdol min sholati alfi rakaah, lebih afdol, lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat yang kita kerjakan, ya Allah, sampai jidat kita hitam pun. Ini hadir majelis taklim, majelis yang seperti ini, insya Allah lebih mulia, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan benteng terakhir, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan benteng terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan hadirnya kita di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu, kumpul ulama, habaib, santri, semuanya, pejabat, umarok, semuanya kumpul bersatu, berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentram, aman, nyaman, bahagia insya Allah. Baru-baru ini, ya, baru-baru ini kemarin bahkan bencana ada di Cianjur, gempa bumi. Orang nggak tahu kapan akan meninggal, kapan wafatnya. Lagi nonton TV, tiba-tiba kejatuhan atap. Lagi main handphone, lagi Mobile Legend main, tiba-tiba kejatuhan tiang. Nggak ada yang tahu. Musibah, bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngambil iktibar, kita ngambil pelajaran di dalamnya. Apa hikmah yang tersirat dan tersurat di dalamnya? Bahwasannya kita kudu siap-siap untuk mati. Benar apa benar? Betul lah, betul. Makanya kapanpun, siapapun, dimanapun orangnya, yang penting jangan sampai kita berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, berbuat lalai. Ya, Nabi aja seperti itu ibadahnya, yang udah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang lalai, yang suka buat dosa, yang suka maksiat, mana dengan Nabi Muhammad SAW? Nggak ada apa-apanya. Na'udzubillahi min. Makanya Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan dalam hadisnya,
ya, ikmal masikta fa innaka majziyun bihi. Hei umat manusia, hai kaum muslimin wal muslimat, kalian kerjakan sesuka kalian, pekerjaan apapun itu, mau baik mau buruk, mau jelek, mau dosa, mau maksiat, mau apapun pekerjaannya, bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian berbuat dolim, bakal didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian berbuat kurang ajar, tidak baik, berbuat buruk, berbuat maksiat, bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, waspada, ini akhir zaman. Akhir zaman itu informasi secepat kilat. Jangan terbawa oleh arus-arus yang tidak benar. Jangan terbawa oleh hal-hal yang tidak baik. Jangan terbawa oleh siar-siar yang tidak jelas. Kita jangan terpancing oleh hal-hal yang buruk yang menjauhkan daripada rahmatnya Allah, yang mendekatkan kepada adabnya Allah. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Nggak berasa kadang-kadang ini akhir zaman. Ya, bentar lagi udah 2023, 2024 udah mulai pilpres, ntar pecah lagi nih, berantem lagi, ya. Berantem lagi, ribut lagi, entar istilahnya apa lagi, wallahu alam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Ya. Kemudian wahbib masikta fa innaka mufariquhu. Kalian cintai orang lagi yang sayang sama kalian, silahkan. Pak, kalian cintain suami kalian, cintain istri kalian, cintai anak kalian, cintai siapapun kalian, orang tua kalian, semuanya cintai. Kenapa? Namanya pertemuan, pasti ada perpisahan. Benar? Betul? Gak pisah di dunia, pisah di akhirat. Ya, gak pisah sekarang, nantinya kita bakal pisah. Cintai sesuka kalian, sayangi terserah kalian. Tapi mencintai itu memang sakit. Benar apa benar? Betul apa betul? Sakit. Sakitnya apa? Iya, sakitnya pas ditinggal lagi sayang-sayangnya. Bener apa benar? Betul apa betul? Mudah-mudahan sayang dan cinta kita abadi kepada Allah dan Rasulnya. Cinta dan sayang kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta dan sayang kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan memberikan berkah, manfaat, maslahat, keberkahan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari fitnah akhir zaman. Allah selamatkan kita, Allah jaga kita, Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Allah berikan, Allah angkat musibah, bala, bencana yang ada dalam negeri kita semuanya. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang baik, orang-orang pilihan, orang-orang yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Tidaklah kita keluar dari majelis ini, insya Allah kita jadi orang-orang baik semuanya. Kecuali Allah udah ampuni dosa-dosa semuanya, kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini, insya Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita yang nampak ataupun yang tidak nampak. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah sudah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Allah sembuhkan penyakit kita semuanya. Allah lancarkan usaha kita semuanya. Allah jadikan hati kita hati yang baik, hati yang bersih, hati yang mulia, hati yang luar biasa, hati yang benar-benar ciri cinta dan sayang kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Lebih dan kurang mohon maaf atas salah dan hilaf tingkah laku, perkataan maupun perbuatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada guru kita Al-Habib Lutfi Al-Haddad yang telah kasih nasihat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin ya Rabbal. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Suaranya keluarin buat Nabi.
kamu ya Allah. Semuanya yang depan. Allahumma sholli. Ya Allah, kami selalu dalam keadaan maksiat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kali ini, jam ini, detik ini, kami berselawat kepada kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, puji syukur kepada kami yang telah izinkan kami untuk berselawat kepada kekasih-Mu. Ya Allah, dengan selawat ini ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, naikkan derajat mereka ya Allah, berkahnya Nabi Muhammad. Tiga kali lagi semuanya baca. Allah. Gak ada rugi orang selawat sama Nabi. Satu kali selawat dapat 10 rahmat dari Allah. Alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-muhtaramun, guru kita tercinta Al Habib Lutfi bin Muhammad Al Haddad, pimpinan Pondok Pesantren Al Madad, pimpinan Majelis Ta'lim Al Madad, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sahabat saya waktu saya belajar di Kota Bangil ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita dengar tadi nasihat dari guru kita Habib Lutfi bahwa kita sebagai manusia harus mengikuti petunjuk kita. Apa petunjuk kita? Petunjuk kita adalah Al-Qur'an. Tahu nggak maksudnya petunjuk tuh kayak gimana? Bu, maksudnya petunjuk bagaimana? Harus sesuai dengan apa yang ada di dalam petunjuk itu. Karena Allah Ta'ala ciptakan manusia, pastinya ada petunjuknya. Allah larang ini, Allah perintahkan itu, semua sesuai. Jadi larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang kita punya. Nggak mungkin petunjuk itu berbeda. Betul tidak? Handphone Samsung ada petunjuknya apa kagak? Ada petunjuknya. TV LG ada petunjuknya apa kagak? Petunjuknya. Kata handphone Samsung di dalam petunjuknya dibilang tidak boleh kena air bisa mati. Betul? Kalau udah ketahuan di dalam petunjuknya nggak boleh kena air, dikenain air, dimasukin ke air, mati apa kagak? Error apa kagak? Kita juga begitu. Di dalam Al-Quran kita nggak boleh maksiat, kita nggak boleh minum khamar, kita nggak boleh zina, kita nggak boleh sama orang tua berkata betul? Itu larangan, tidak boleh. Tapi kalau dikerjain juga, kayak handphone tadi, bisa apa? Error, bisa mati, bisa rusak kita, betul tidak? Bisa rusak. Makanya harus sesuai. Makanya alhamdulillah Allah ciptakan ini betul-betul sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia
Allah kirimkan juga Nabi kita Muhammad, sehingga kita nggak kesasar. Betul nggak? Ada yang ngasih tahu, petunjuknya udah ada, yang ngasih tahu juga banyak, ulamanya udah ada. Betul? Banyak gak ulama? Ulama ini siapa? Ulama ini yang membawa petunjuk itu, mengikuti, meneruskan baginda Nabi Muhammad. Kalau tidak diutus Nabi, petunjuk tidak akan turun. Petunjuk kalam Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, dan petunjuk itu, Al-Qur'an itu terus menerus sampai kepada kita melalui mereka para ulama. Alhamdulillah ulamanya masih banyak, kiainya banyak, habaibnya banyak. Betul? Kalau kasar katanya tuh, kalau kita lagi mau jalan dari sini mau kemana nih, mau ke Jakarta, kalau yang nggak tahu jalan pakai apa? Map. Kalau mapnya salah, berantakan apa kagak? Tapi kalau mapnya benar, insya Allah nyampe apa kagak? Ada yang bacain mapnya, kan ada tuh, belok kanan, dia belok kiri, belok kanan, PA gitu katanya. Begitu kita. Kata Allah jangan maksiat, maksiat juga. Nanti ulama yang mana? Jangan maksiat, diarahin ke sini kamu, sini, jangan maksiat. Makanya kata Habib Lutfi, jangan jauh-jauh dari majelis. Kalau jauh dari majelis ilmu, nggak ada yang ngasih tahu nantinya. Betul? Kalau nggak ada yang ngasih tahu, nyasar dia. Dia nggak bakal ketemu nanti, nggak bakal ketemu dengan surga, nggak bakal ketemu dengan Allah Subhanahu. Ketemunya siapa? Ketemunya iblis. Ketemunya syaitan. Ketemunya siapa? Ketemunya neraka jahanam. Na'udzubillah min. Ketika ditanya mendengar hadis Nabi Isma syaita fa innaka mayyitun. Kalau mau hidup terserah Anda, mau ngapain aja terserah. Fa in lam tastahi i'mal ma syaita. Kalau nggak tahu malu, kerjain aja apa yang kau inginkan. Ada hadis Nabi begitu. Kalau ente nggak tahu malu, terserah ente. Kalau nggak mau ikutin petunjuk tuh, kan ada petunjuk, saya tidak mau ikutin petunjuk, bagaimana? Ya terserah. Kata Nabi, terserah. In lam tastahi i'mal ma syi'ta. Kalau kalian nggak tahu malu, silahkan kerjakan apa, mau ngapain aja terserah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak tahu malu kayak gimana? Orang gila, ya, nggak tahu akal. Kita orang yang dikasih akal, maka ikutin ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siap apa kagak nih? Mau ikutin ajaran Nabi apa kagak? Harus ada keimanan. Di akhir zaman ini ya Allah, otak itu pinter-pinter tapi nggak ada keimanan, sehingga keblinger. Betul apa kagak? Saking pinternya otak, Allah dipertanyakan sama dia. Ini kira-kira Allah bisa nggak bikin Allah lagi? Nah, ini otak pinter tapi keimanan kagak. Perlu apa itu? Perlu petunjuk, perlu pemimpin, perlu guru, perlu ustadz. Adanya di majelis adanya di pondok pesan, adanya di masjid-masjid. Betul tidak? Maka Anda jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh-jauh dari pondok pesantren. Tadi guru kita bilang, gak bisa datang ke majelisnya, datang ke rumahnya, minta nasihatnya, minta barokahnya, minta apa semua, karena mereka memiliki hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita. Jangan sampai kita jauh dari ulama. Sebab kata Nabi, nanti di akhir zaman
yafirruna minal ulama, sayati ala ummati yafirruna minal ulama, akan datang nanti di zaman umatku akan lari daripada ulama. Na'udzubillah min. Kalau udah begitu akan dapat 3 bala. Apa yang pertama? Akan dicabut keberkahan daripada kehidupannya. Orang kalau nggak dekat sama ulama nggak berkah, bawaannya sumpah, betul nggak? Orang kalau nggak ikut sama ulama, nggak ikut sama majelis taklim, lihat ulama takut, dicabut. Wa ya'khudhu al-barakah min kasbihim, diambil keberkahan daripada usahanya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Yang kedua apa? Diangkat pimpinan-pimpinannya menjadi pimpinan yang zalim. Pimpinan kayak gimana, Beb? Semua pimpinan, bahkan antum menjadi pimpinan diri antum sendiri. Antum jadi zalim. Ente nih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kalian semua adalah pimpinan dan kalian bakal ditanya. Kalau kita pimpinan apa? Pimpinan kita punya mata, punya tangan, punya kaki, ditanya nanti. Tapi kalau sudah nggak dekat sama ulama, jauh dari majelis taklim, pimpinannya menjadi pimpinan yang zalim. Bukannya ulama yang jadi pimpinan, bukannya orang baik yang jadi pimpinannya dia, panutannya dia, tapi orang-orang zalim. Bahkan dirinya menjadi zalim bagi tangan dan mata dan kedua anggota tubuhnya. Na'udzubillah min. Yang terakhir, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia ini matinya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh kau dengan ulama, makin dekat kau dengan syaitan. Makin jauh kau dengan majelis taklim, makin dekat kau dengan neraka jahanam. Na'udzubillah min. Mau begitu apa tidak? Na'udzubillah. Bahkan buktinya sudah banyak. Di akhir zaman orang mati su'ul khatimah. Banyak apa kagak? Banyak. Matinya dalam keadaan dangdut, mungkin dia demennya sama dangdut. Betul? Mati dalam keadaan nyium aspal, mungkin dia sering trek-trekan. Betul? Matinya dalam keadaan gak baik. Makanya ayo anak-anak muda, orang tua, didik anak-anaknya biar dekat dengan Allah, dengan Nabi, hadir di majelis ta'lim. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya rabbal ya arhamar rahimin, ya rahimin, ya rahimin, farij alal muslimin, ya ya arhamar rahimin, arhamar rahimin, farij alal muslimin, ya malana rabbuna si, ya hasbana ya zal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Alhamdulillah wa la ilaha subhanallah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Baca tasbih. Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah
sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, asyraqal qulub bihajan biwujudil Mustafa wa li ahlil qawli usul wa sararan katajada. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasulullah a'lam marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban ya Husaini marhaban bijahi ya ilahi marhaban jun wa balligh kull maqsad marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddad Husaini marhaban ya nur aini marhaban 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 jaddad Husaini marhaban Hadirin, sebelum ditutup talqin dzikir oleh guru kita, pengumuman sebentar untuk jadwal Majelis Nurul Mustafa malam Minggu. Event Akbar Haul Syekh Zaman Al-Madani Al-Hasani bertempat di Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, bertempat di Masjid Nurul Mustafa Center malam Kamis yang akan datang. Setelah kita dari Perigi Baru, Pondok Pujung, kita ke Musola Nurul Hikmah, Jalan Kampung Bojong Bulak, Kunciran Pinang, Tangerang. Ada undangan? Hadirin, ini ada undangan dari guru kita Habib Lutfi. Ada acara event akbar Majelis Al-Madad Maulid Nabi spesial milad guru kita Habib Lutfi Al-Haddad pada tanggal 25 November. Ya, berarti 2 hari lagi, Beb. Malam Sabtu. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun dulu buat Habib Lutfi. Mudah-mudahan panjang umur barakah ya. Bagaimana acaranya?
di Jalan Masjid Al-Ikhlas, Pondok Kacang Timur. Insyaallah para alim ulama, habaib, kiai, amarah semua hadir. Saya minta semua bisa hadir majelis malam Sabtu nya Habib Lutfi. Mudah-mudahan barakah buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga siapa yang ingin berangkat umrah bersama guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf pada bulan Februari, insyaallah bisa daftar langsung di travel saya di APD Umrah, yaitu 35.500.000. Insyaallah pemberangkatan tanggal 23 Februari atau tanggal 25 Februari, milad guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Saya doain semuanya ada rezekinya, dan kalau memang mau berangkat umrah bareng guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, call centernya 0813 1222 0814. Mudah-mudahan kita semuanya ada rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Qul ta'ala wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya alaiha namut alaiha nub'athu insyaallah minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul. Takbir.